Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Berjumpa kembali di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi bagi pendidikan kita semua. Baik, di video kali ini kita kembali akan melaksanakan latihan soal ASN tahun 2024 dengan subtema integritas diri. Soal-soal ini merupakan yang saya ambil di tahun 2023 dan saya lihat tahun 2021 juga ada keluar. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita simak soalnya. Soal yang pertama, ketika menyelesaikan tugas, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun, menurut Anda, hal tersebut sangat melelahkan. Maka Anda akan A. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah, B. Meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya di kantor, C. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dimanapun, D. Menyelesaikan pekerjaan tersebut di rumah namun diakui di kantor, dan E. Menyelesaikan pekerjaan tersebut di kantor. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, silahkan coba dijawab terlebih dahulu mana jawaban yang tepat. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut di kantor. Di sini sudah ada kata kunci Bapak Ibu bahwa Anda harus menyelesaikan, artinya harus diselesaikan di kantor ya, harus diselesaikan di kantor, berarti harus diselesaikan di kantor pekerjaan yang sudah dibebankan tersebut. Lanjut. Soal nomor 2. Ketika berkunjung ke kantor klien, Anda diberikan jamuan makan siang. Padahal Anda sudah membawa bekal makan siang sendiri dari rumah. Maka Anda akan A. Menolaknya karena Anda sudah punya bekal makan siang sendiri. B. Menerimanya namun untuk diberikan kepada orang lain. C. Menerimanya sebagai bentuk penghargaan Anda. D. Menolaknya karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Atau E. Menerima dengan senang hati. Jadi bagaimana? Silahkan di-pause dulu kemudian dijawab. Kalau sudah, mari kita lihat. Jawaban yang punya skor tertinggi dan menurut saya tepat adalah D ya, menolaknya karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Kata kuncinya di mana? Yakni diberikan. Jadi bagaimanapun kita sebagai ASN, apalagi pelayan masyarakat, itu tidak boleh menerima atau memberi. Nah, karena sekarang sudah zona gratifikasi ya. Zona gratifikasi itu artinya kita tidak menerima atau memberi apapun kepada pelayanan atau kepada orang yang melayani kita sebagai masyarakat, dan menerima apapun dari masyarakat sebagai orang yang kita layani sebagai ASN. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut soal nomor 3. Sehubungan dengan pekerjaan kantor Anda setiap hari mendapatkan jatah uang makan sebanyak Rp100.000 yang digunakan untuk makan siang dan snack saat bekerja. Uang tersebut akan diganti pada akhir bulan sesuai dengan kwitansi dan nota sebagai buktinya. Namun, Anda merasa pengeluaran makan siang dan snack Anda tidak sebesar itu. Maka tindakan Anda adalah A. Tetap berusaha makan semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang reimburse ya. B. Makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. C. Makan secukupnya namun meminta nota kosong untuk dipalsukan. D. Ikut bagaimana dengan rekan lain saja. E. Makan secukupnya dengan kwitansi sebenarnya. Ini jelas ya Bapak Ibu untuk integritas diri, kejujuran. E ya. Kata kuncinya kwitansi dan nota sebagai buktinya. Ini merupakan bukti kejujuran kita apakah benar kita makan segitu atau tidak. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau nanti jadi ASN dapat uang makan, kemudian dapat uang transport yang harus melampirkan kwitansi dan nota sebagai buktinya, maka lampirkanlah kwitansi atau nota yang sebenarnya. Lanjut. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini, maka A. Saya akan menyelesaikan tepat pada tanggal 27.
B, kalau tugas lain menumpuk, saya akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C, saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. E, saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E, saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Nah, di sini cukup membingungkan ya Bapak Ibu. Bisa A atau C. Kalau B itu sudah tidak relevan ya, tidak bisa. Karena ini tugas sudah dibebankan kepada kita dan sudah ada deadline. Nah, kemudian kalaunya yang D itu kita tidak tahu rekan lain itu apakah punya pekerjaan yang juga sama pentingnya dengan kita atau tidak. Kemudian yang E, negosiasi dengan pimpinan untuk deadline, itu jelas tidak bisa sudah. Nah, antara A dan C, mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat? Silahkan dijawab. Kalau menurut saya yang paling tepat adalah C. Kenapa demikian? Karena jika kita berhasil menyelesaikan tanggal 26, kalau tugas yang kita selesaikan itu ada kesalahan atau ada hal yang harus direvisi, kita masih punya waktu untuk merevisi atau membetulkannya. Jadi kalau menurut saya C adalah jawaban yang paling tepat dengan skor yang paling tinggi. Nah, harus selesai pada deadline ya. Harus selesai pada deadline adalah kuncinya. Berarti kalau tidak tanggal 27 ya 26. Tapi kalau melihat dari kondisi, bila kita bisa menyelesaikan tanggal 26, artinya kita bisa punya waktu lebih untuk merevisi dan menyempurnakan tugas yang sudah kita selesaikan. Soal nomor 5. Rekan kerja Anda mendapatkan predikat sebagai pekerja yang paling ramah di kantor Anda, maka Anda akan A, mencibirnya karena mungkin hal tersebut hanyalah modusnya saja. Wah, ini sudah tidak bisa ditoleransi ya, mencibir rekan kerja. Kemudian B, berusaha agar tahun depan Anda juga mendapatkan predikat yang sama. Ini bagus ini, berarti ada usaha ya. C, menyukai keramahannya tersebut dan sepakat bahwa ia pantas menerima predikat tersebut. D, antipati padanya karena keramahannya terlalu berlebihan. Ini juga kurang tepat ya. Dan E, mengucapkan selamat kepadanya. Jadi antara B, C, dan E, mana menurut Bapak Ibu yang benar? Kalau menurut saya C ya, menyukai keramahannya tersebut dan sepakat bahwa ia pantas menerima predikat tersebut. Karena ini kan kejadian yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Jadi ini merupakan opsi terbaik. Artinya kita suka terhadap dia karena dia adalah rekan kerja kita. Jadi ya udah, disukai aja keramahannya. Kemudian nanti berusaha agar juga bisa mendapatkan predikat yang sama dan pasti mengucapkan selamat kepadanya. Artinya jika kita menyukai keramahannya tersebut dan sepakat bahwa ia pantas menerima predikat tersebut, dia bisa menjadi contoh kita untuk bisa juga mendapatkan predikat yang sama di tahun depan. Dan tentu saja karena kita sepakat bahwa ia pantas menerima predikat tersebut, maka kita pastinya akan mengucapkan selamat kepadanya. Nah, demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita belajarnya sedikit-sedikit saja, 5 soal saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah memperhatikan, serta terima kasih juga sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Akhir kata, jika ada salah hilaf saya memohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang berjuang untuk ASN tahun 2024. Saya doakan yang menonton video ini, kemudian mensubscribe, men-share, melike, dan semuanya, bahkan hanya menonton saja, saya doakan semoga lulus untuk ASN tahun 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.